Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama wali kelas 4A 4B 4C ya. Sekarang kita belajar bahasa Indonesia tentang wawancara. Simak videonya ya. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang wawancara. Definisi wawancara yaitu percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan wawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Cara melakukan wawancara yaitu wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Bentuk-bentuk wawancara antara lain: yang pertama, wawancara berita dilakukan untuk mencari bahan berita. Yang kedua, wawancara dengan pertanyaan yang disiapkan terlebih dahulu. Yang ketiga, wawancara telepon, yaitu wawancara yang dilakukan lewat pesawat telepon. Yang keempat, wawancara pribadi. Yang kelima, wawancara dengan banyak orang. Yang keenam, wawancara dadakan atau mendesak. Yang ketujuh, wawancara sekelompok di mana serombongan wartawan mewawancarai seorang pejabat, seniman, olahragawan, dan sebagainya. Kesuksesan wawancara. Sukses tidaknya wawancara selain ditentukan oleh sikap pewawancara, juga ditentukan oleh perilaku dan penampilan pewawancara. Sikap yang baik biasanya mengundang simpatik dan akan membuat suasana wawancara akan berlangsung akrab alias komunikatif. Wawancara yang komunikatif dan hidup ikut ditentukan oleh penguasaan permasalahan dan informasi seputar materi topik pembicaraan, baik oleh narasumber maupun pewawancara. Jenis-jenis wawancara. Ditinjau dari segi pelaksanaannya, wawancara dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, wawancara bebas. Dalam wawancara bebas, pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada responden. Namun, harus diperhatikan bahwa pertanyaan itu berhubungan dengan data-data yang diinginkan. Jika tidak hati-hati, kadang-kadang arah pertanyaan tidak terkendali. Yang kedua, wawancara terpimpin. Dalam wawancara terpimpin, pewawancara sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan terperinci. Yang ketiga, wawancara bebas terpimpin. Dalam wawancara bebas terpimpin, pewawancara mengombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin, yang dalam pelaksanaannya pewawancara sudah membawa pedoman tentang apa-apa yang ditanyakan secara garis besar. Sikap-sikap yang harus dimiliki pewawancara. Yang pertama, netral. Artinya, pewawancara tidak berkomentar untuk tidak setuju terhadap informasi yang diutarakan oleh responden, karena tugasnya adalah merekam seluruh keterangan dari responden, baik yang menyenangkan ataupun tidak. Yang kedua, harus ramah. Artinya, pewawancara menciptakan suasana yang mampu menarik minat si responden. Yang ketiga, adil. Artinya, pewawancara harus bisa memperlakukan semua responden dengan sama. Pewawancara harus tetap hormat dan sopan kepada semua responden bagaimanapun keberadaannya. Yang keempat, hindari ketegangan. Artinya, pewawancara harus dapat menghindari ketegangan. Jangan sampai responden sedang dihakimi atau diuji. Kalau suasana tegang, responden berhak membatalkan pertemuan tersebut dan meminta pewawancara untuk tidak menuliskan hasilnya.
Pewawancara harus mampu mengendalikan situasi dan pembicaraan agar terarah. Nah, demikian materi tentang wawancara untuk pertemuan kali ini. Semoga anak-anak semuanya bisa paham tentang materi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.